안녕하세요, 여러분. 한국어 1급 세 번째 수업입니다. Halo teman-teman, ini adalah materi bahasa Korea level 1 untuk pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan ketiga, tema kita yaitu tentang soge atau perkenalan. Jadi kita akan belajar tentang perkenalan diri. Nah, kita akan mulai dari pelafalan dulu, dari barem ya. Nah, barem ini kita bahas tentang bacim, yang mana kemudian diikuti oleh suku kata berawalan vokal. Nah, jadi ketika bacim ketemu vokal, bacimnya akan otomatis naik ke sampingnya. Gitu ya. Jadi cara bacanya dia langsung disambung. Jadi tidak dibaca sesuai bacim, tapi melainkan seperti huruf ketika dia masih berada di awal suku kata. Jadi contoh di sini. Ini kalau di bawah kan seharusnya dibaca K ya. Jadi bukan hangguk O, tapi langsung disambung jadi hanggugo. Hanggugo. Jadi dia akan tetap dibaca sebagai G gitu ya. Jadi hanggugo. Kemudian contoh ini juga. Nah, ini supaya lebih natural, kita tidak bacanya i saram'en, tapi langsung disambung i saram'en. Jadi M-nya langsung naik ke atas ini ya. I saram'en. Ya. Kemudian ini juga. Nah, 공무원입니다. Gitu ya. Jadi tidak dipisah 공무원입니다, tapi lebih natural ketika diucapkan cepat disambung 공무원입니다. Nah, seperti itu ya. Oke, 한국어 artinya bahasa Korea, 이 사람은 artinya orang ini, 공무원입니다 artinya adalah seorang pegawai negeri. Nah, kita lihat contoh cara bacanya. 자, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 제 이름은, nah ada M-nya di sini ya. 제 이름은 누루입니다. Nah, Indonesia 사람입니다. M-nya juga nyambung di sini ya. Jadi bukan Indonesia 사람입니다. 사람 sama 입니다nya tidak dipisah, tapi langsung disambung 사람입니다. Nah, 한국어. Nah, jadi bukan 한국어, tapi langsung disambung 한국어 선생님입니다. Nah, jadi lebih natural terdengarnya ya. Oke, di sini artinya halo atau apa kabar. Kemudian nama saya adalah Nur. Nih, saya adalah orang Indonesia. Saya adalah guru bahasa Korea. Nah, untuk arti sama tata bahasanya ya Rabun tidak perlu bingung karena kita akan bahas sekarang ya. Oke. Nah, yang penting ya Rabun tahu tentang tips pelafalannya dulu ya. Kita mulai dari katanya dulu ya, kosakata. Di sini ada negara. Bahasa Koreanya negara itu adalah nara. Nara. Nara artinya negara. Nah, ini ada beberapa nama negara. Contoh Korea Selatan, di sini bacanya Hanguk. Hanguk. Nah, di sini ketika ada nian ketemu sama giok, dia akan terbaca seperti eng, tapi tidak literally eng, jadi Hanguk. Hanguk. Nah, kemudian ada Indonesia, nih Rabun bisa baca pelan-pelan Indonesia gitu. Jadi Indonesia. Kemudian untuk Malaysia, Malaysia. Lalu Jepang, Ilbon. Kemudian Amerika Serikat, Mi국. Nah, Mi국. Lalu ada Cina, Jungkook. Jungkook. Kemudian Vietnam, Vietnam. Vietnam. Jadi dia pakai P gitu ya, Vietnam. Kemudian ada Australia itu Hoju. Nah, mungkin jika teman-teman pengen tahu kata dari negara lain lagi ya dalam bahasa Korea, silakan tanyakan di grup ya, atau boleh searching juga di internet ya di Kamus Naver. Oke. Kita lanjut ke kosakata berikutnya yaitu tentang jigop. Nah, ini bacanya bukan jigop tapi jigop. Nah, jigop artinya profesi. Untuk nama-nama profesi, yang pertama ada pelajar. Pelajar bahasa Koreanya adalah 학생. Haksen. Kemudian ada karyawan, 회사원. 회사원. Lalu ada pegawai bank, 은행원. Nah, seperti biasa, hanya kalau di tengah dia dibaca samar ya. Kalau di sini dia dibaca jelas, 회사원. Ini juga
hakseng. Tapi kalau di tengah enengwon, jadi bukan enhengwon, haknya sama aja. Enengwon, pegawai bank. Eneng ini artinya bank, won itu artinya pegawai gitu ya. Sama seperti Hwesa. Hwesa artinya perusahaan, wonnya ini pegawai. Lanjut ke guru, di sini ada 선생님. Nah, 선생님. Kemudian ada dokter, 의사, 의사. Lalu ada pegawai negeri, 공무원. Nih, 공무원. Kemudian ada pemandu wisata, 관광 가이드. Ya. 관광 ini artinya wisata, 가이드 pemandu ya. Atau kadang dia juga bisa disebut sebagai 관광 안내원. Ya, 안내원. Kemudian profesi ibu rumah tangga yaitu jubu. Jubu. Nah ya Rabun, silakan kalau misal pengen ada profesi yang ditahu lagi ya di luar daripada ini, silakan tanyakan di grup. Oke, kita review sedikit mengenai insamar. Sebenarnya di sesi kemarin kita udah belajar ya untuk annyeonghaseyo, kemudian annyeong. Di sini insamar, salam ya. Yang pertama ada annyeonghaseyo, ini bentuk sopan. Nah, kemudian bentuk formalnya, bentuk resminya itu ada annyeongha십니까. Nah, jadi kalau Yerobun berada di situasi yang formal, itu bisa pakai annyeongha십니까. Nah, kalau situasi biasa mungkin ya annyeonghaseyo. Nah, kalau ada yang mengucapkan annyeonghaseyo, annyeongha십니까, Yerobun tinggal jawab sesuai yang sama gitu. Jadi tidak perlu ditambahin 나도 안녕하세요, 너도 안녕하세요. 다 필요 없어요. Jadi nggak perlu ya. Oke, selanjutnya ada 안녕히 가세요 yang artinya selamat jalan dan 안녕히 계세요 yang artinya selamat tinggal. Nah, hanya di sini ini dibacanya samar ya. Ketika ada orang yang mau pergi, kita ucapkan ke dia 가세요, tapi kalau kita yang pergi 계세요. Dan untuk yang pertama kali bertemu banget gitu ya, pertemuan pertama itu bisa bilang 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. Nah, di sini G-nya dibaca seperti huruf K ya. Dibaca huruf K, kenapa? Karena ada bacim biek ketemu sama giok. Nah, jadi dibacanya sang giok. Oke, jadi seperti ini, 뵙겠습니다. Kemudian di bawahnya ada 반갑습니다. Nah, ini N ketemu sama G, jadi agak dengung ya. 반갑습니다. 반갑습니다 artinya senang bertemu Anda. Bisa juga ya Rebun tambahkan di depannya. 만나서 반갑습니다. Ya, senang bertemu dengan Anda. Oke, kita masuk ke tata bahasa. Yang pertama ada 입니다. Nah, ini dibacanya imnida. Jadi ketika biap ketemu sama N, dibacanya M. Jadi bukan ibnida, tapi imnida. Imnida ini artinya adalah, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris sama seperti to be, is, are, gitu ya. Kalau di Korea pakainya imnida. Nah, ini merupakan bentuk belakang, bentuk sopan ya untuk kata benda. Jadi akhiran predikat bagi kata benda. Nah, kata bendanya baik itu ada bacim maupun tidak ada bacim, semua langsung ditempelkan tanpa spasi. Nah, jadi contoh di sini ada kata watimnida. Berarti saya adalah wati gitu ya. Terus ini juga andimnida. Saya adalah Andi. Nah, ini juga 학생입니다. Saya adalah 학생. 학생 itu pelajar, ya. Kemudian 회사원입니다. Nah, saya adalah 회사원. 회사원 tadi karyawan. Kemudian Indonesia 사람입니다. Nah, saram ini artinya orang. Jadi misal ya Rabun pengen menyebutkan saya orang Indonesia, saya orang Jakarta, atau misal saya orang Semarang gitu ya. Tinggal ditambahkan nama negara atau kota, lalu spasi,
Kemudian dilanjutkan dengan saram. Saram artinya orang. Terus kalau untuk bentuk formal kita bisa pakai imnida. Jadi Indonesia saram입니다. Saya adalah orang Indonesia. Kalau misal pengen bilang saya adalah orang Sulawesi, berarti tinggal Sulawesi saram입니다. Oke, seperti itu ya. Nah, ini untuk bentuk pernyataan. Ada juga bentuk interrogatifnya, bentuk tanyanya. Jadi kalau tadi imnida artinya adalah, ya, adalah. Tapi kalau inikah, nah kalau inikah bentuk tanya, jadi dia diartikan sebagai apakah, ya, dia berartinya apakah ini. Nah, jadi contoh, misal kita pengen nanya, kamu kamu Edi gitu ya, apakah kamu Edi? Edi shinika? Edi shinika? Nah, di sini ada kata shi, ya Rebun mungkin pernah dengar ya di drama shi. Si ini setara seperti kayak tuan, nyonya, mbak, emas. Jadi intinya imbuhan panggilan yang sopan setelah nama orang. Jadi kita tidak memanggil dia dengan nama saja, tapi ada embel-embelnya. Contoh Pak Edi, Mas Edi, Kak Edi. Nah itu sama. Di Korea tidak ada perbedaan gender, jadi dia tetap pakai si untuk semua gender, baik tua maupun muda gitu ya. Edi Shinka, apakah kamu Edi? Nanti kalau misal dia bilang, ya saya adalah Edi, dia akan jawab, ne. Ne itu artinya iya, karena Edi입니다. Saya adalah Edi. Nah, di sini penulisannya, perhatikan, tidak ada spasi. Jadi antara nama sama imnida itu langsung spasi. Langsung nyambung ya, tanpa spasi. Tapi kalau ada si, nah si ini dia akan dipisah dengan nama orang. Nama orang, kemudian spasi, baru ditambahkan si. Nah, baru imnikanya ditempelkan di si. Gitu ya. Imnida, imnika itu sifatnya adalah partikel, jadi harus ditempel. Nah, kemudian di sini ditanya, Wawan imnika, apakah kamu Tuan Wawan atau apakah kamu Mas Wawan gitu ya. Lalu kalau mau nanya apakah kamu pelajar, 학생입니까? Nah, kalau ternyata iya berarti 네, 학생입니다. Ya. Lalu 회사원입니까? 네, 회사원입니다. Indonesia 사람입니까? Apakah kamu orang Indonesia? Ya, jika iya berarti tinggal diganti 네, Indonesia 사람입니다. Selanjutnya kita akan belajar tentang partikel en sama nen. Nah, ini dia ditaruh di kata benda. Jadi kata benda untuk menunjukkan topik dari kalimat. Jadi dari kalimat itu apa topik yang dibahas, itu akan ditempelkan en sama nen. Nah, ada dua nih, ada en, ada nen. Ketika kata bendanya itu berakhiran bacim, ya ada bacimnya, dia ditambahkan dengan en. Tapi kalau dia berakhiran vokal, molem, dia ditambahkan nen. Nah, kita lihat di sini contoh kata saya adalah Edi. Di sini dia bercerita tentang saya. Saya bahasa Koreanya adalah 저. Jadi di sini 저는. Nah, saya adalah Edi. Dia bercerita tentang dirinya. Jadi yang Edi ini adalah dirinya, bukan orang lain. Gitu ya. Tapi kalau misal Edi ini ternyata orang lain, dia akan nambahkan kata orang lain lagi di sini. Tapi di sini yang dia jadikan topik pembicaraan adalah 저는, saya gitu ya. Siapa sih yang Edi? Saya gitu ya. 저는 Edi입니다. Lanjut lagi. 제 이름은 에디입니다. Nah, ini sama-sama bisa dipakai untuk perkenalan keduanya ya. Bedanya apa? Cuma ada tambahan irem. Nah, irem artinya nama. J ini artinya kepemilikan saya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris sama seperti kata
begini. Kalau Jo itu seperti I gitu ya. Kalau J itu seperti my. Nah, ketika Erabun menggunakan bentuk pertama, 저는 에디입니다. Itu makna literaturnya adalah sesimpel kayak saya adalah Edi. Sudah gitu ya. Tapi kalau J 이름은 nama saya. J, my, ya, J-nya my, name. My name is, gitu ya, is-nya di sini. Edi. Jadi 제 이름은 에디입니다. Lanjut lagi. Kalau nanya, Edi, apakah kamu pelajar? Ya. Edi 씨는, nah, 학생입니까? Jadi topik yang ingin dia tanyakan itu adalah si Edinya, bukan orang lain. Gitu ya. Jadi Edi 씨는 학생입니까? 네. Terus 조민재 씨는 회사원입니까? 네. Berarti dia nanya tentang si 조민재nya aja, bukan tentang orang lain juga gitu ya. 조민재 씨는 회사원입니까? Apakah 조민재 itu adalah seorang karyawan? Nah, di sini berhubung dia ini ya, kalau Jo ini tidak ada bacim, dia pakainya nen. Perhatikan juga. Terus kalau irem karena ada bacim pakainya en. Edisi, nasinya pakai nen. 조민재씨, ini juga pakai nen. Terus untuk kata 선생님, ketika kita ingin bercerita tentang 선생님, 선생님은 karena ada bacim M-nya di sini ya. 선생님은 한국 사람입니다. Jadi bu guru adalah orang Korea. Nah, contoh lagi ya, Rabun. Di sini kita coba bertanya ya untuk perkenalan. Ada Indra, dia dari Indonesia. Kemudian dia tanya ya, Indra 씨는 Indonesia 사람입니까? 네. Apakah Indra orang Indonesia? Ya. Nah, di sini bisa juga diartikan kamu gitu ya. Di Korea itu tidak bisa sembarangan pakai kata no, 당신, ya. Ini tidak boleh sembarangan. Memang artinya dua kata ini artinya adalah kamu gitu ya. Misal kita pengen nanya, kamu orang Indonesia gitu ya. Tapi ini tidak sopan. Jadi di Korea dia tidak menggunakan kata kamu secara langsung, tapi dia akan menggunakan nama dari lawan bicara. Nah, jadi ini posisinya si pembicara ini sedang berhadapan dengan indranya langsung gitu ya. Jadi dia tanya, Indra 씨는, kamu Indonesia 사람입니까? Apakah orang Indonesia gitu ya. Jadi dia nggak akan pakai no, Indonesia 사람입니까? Salah, ini banmal. 당신 Indonesia 사람입니까? Ini juga salah. Meskipun dia bentuknya formal, tapi dia khusus untuk kayak misal pasangan suami istri atau justru yang musuhan gitu ya, kalau musuhan. Ya, itu tadi ya, meskipun si-nya bukan bentuk hormat, tapi bisa dipakai untuk menghormati lawan bicara. Ditaruhnya setelah nama. Jadi untuk kewarganegaraan maupun profesi tidak dipakai. Cukup di nama aja. Namanya di mana? Contoh misal nama lengkap, boleh gitu ya. Nama panggilan juga boleh. Tapi kalau cuma nama marga doang nggak bisa. Jadi Minjun Si, nggak bisa Kim Si gitu ya. Contoh lagi di sini ada situasi memperkenalkan dua orang ya, ABC. Ada orang yang memperkenalkan si Budi dan si Indah. Dia ngomong ke Budi ya, Budi 씨, 이 사람은 인다 씨입니다. I artinya ini. Saram tadi artinya orang. Jadi orang ini. Indah 씨입니다. Jadi dia ngomong ke Budi, Mas Budi, ini loh orang ini adalah Indah gitu. Terus dijawab sama Mas Budi ya. 안녕하십니까. Halo gitu ya. 저는 부디입니다. Saya adalah Budi. 네. 안녕하십니까. Nah, Indahnya jawab ya. 네. Indah입니다. Saya adalah Indah. 네. 처음 뵙겠습니다. Senang bertemu dengan Anda. Tapi dalam konteks pertama kali ketemu. Sam, di sini kok nggak ada jonennya kayak di atas?
Nah, karena di Korea itu tidak wajib ada kata no, 당신 gitu ya, atau 저는 itu sebenarnya tidak terlalu wajib. Jadi ketika konteksnya sudah jelas, boleh ditiadakan gitu ya. Tapi kalau ini karena Budi yang pertama kali kenalan, dia memperkenalkan dirinya saya gitu. Indah cuma ngelanjutin, oh iya halo, saya adalah Indah gitu. Ya. Jadi mungkin nanti ya Rabun akan praktek ya memperkenalkan i saram은 gitu ya, orang ini. Nah, tapi ada juga ya Rabun, ketika yang ya Rabun perkenalkan itu ternyata adalah orang yang jauh lebih tua atau seperti misal guru, kemudian kakek nenek, ayah ibu. Nah, ya Rabun bisa ganti dari kata i saram은 menjadi ibun, ibunen. Nah, di sini ibun itu artinya beliau ya, ibun atau kebun atau jobun. Nah, ini artinya beliau. Bedanya di mana? Jadi kalau i artinya ini berarti beliau ini berarti kita nunjuk orangnya tepat di dekat kita ya. Kebun beliau itu ini artinya itu. Jobun artinya itu di sana yang jauh gitu ya. Jadi beliau ini atau beliau itu yang jauh di sana gitu ya. Jadi ketika misal orangnya nggak seberapa jauh usia dari kita, pakai isaraman boleh. Ya, pakai isaraman boleh. Tapi kalau kita harus hormat ke orang tersebut, kita pakainya ibun, kebun, jobun. Nah, kita lihat penerapannya dalam percakapan ya Rabun. Yang pertama, nah, ya Rabun silakan ikut membaca pelan-pelan sambil ditebak artinya gitu ya. Nah, 따라하세요. silakan diikuti. 안녕하세요. 저는 박준영입니다. 안녕하세요. 제 이름은 인다입니다. 박준영 씨는 한국 사람입니까? 네, 한국 사람입니다. 인다 씨는 말레이시아 사람입니까? 아니요, 저는 인도네시아 사람입니다. Kita lihat artinya bareng-bareng ya. 자, 안녕하세요. halo. 저는 박준영입니다. Saya adalah Pak Junyoung. Kemudian halo. Di sini nama saya. Jadi kalau di atas saya adalah. Kalau di sini nama saya adalah Indah. Pak Junyoung 씨는 한국 사람입니까? Apakah kamu, Pak Junyoung, adalah orang Korea? 네, 한국 사람입니다. 네, iya, gitu ya. Saya adalah orang Korea. Indah 씨는 말레이시아 사람입니까? Kalau kamu Indah, kalau kamu Indah, apakah kamu orang Malaysia? Nah, 아니요, bukan, gitu ya. Jadi kalau misal iya bilangnya ne, kalau bukan atau tidak bilangnya 아니요. 저는 인도네시아 사람입니다. Saya adalah orang Indonesia. Selanjutnya, contoh misal perkenalan dua orang lagi ya. Oke. 박진영 씨, 이 사람은 부디 씨입니다. 부디 씨, 이 사람은 박준영 씨입니다. 안녕하세요, 박준영입니다. 안녕하세요, 제 이름은 부디입니다. 반갑습니다. 네, jadi si Indah memperkenalkan ya. Nih, Mas Pak Junyoung, orang ini adalah Budi. Mas Budi, orang ini adalah Pak Junyoung, gitu ya. Kemudian, oh halo, saya Junyoung, saya Pak Junyoung. Oke. Halo, nama saya adalah Budi. Senang bertemu denganmu atau salam kenal ya. Nah, jadi intinya ya Rabun sudah belajar mengenai perkenalan diri ya dari kata saram orang ya, saya adalah orang ini gitu ya. Atau nama saya adalah bla bla bla. Saya profesinya bla bla bla. Semua tinggal ditambahkan imnida aja. Tapi kalau ya Rabun bertanya, pakainya imnika. 자, 그럼 여러분 우리 춤 수업에 같이 연습해 볼까요? Nah, kalau gitu kita coba latihan bareng ya nanti di sesi Zoom untuk perkenalan satu sama lain. 자, 그럼 여기까지입니다. 감사합니다.